Jalur Gaza adalah salah satu wilayah terpadat di dunia. 8.300 orang tinggal di sana per kilometer persegi. Sebagai perbandingan, di Israel kepadatan penduduknya adalah 368 orang per kilometer persegi, 15 kali lebih sedikit dari Gaza. Anda tidak perlu membayangkan bagaimana bom, roket, atau peluru terbang ke sarang semut tersebut setiap hari, karena itu semua memang telah terjadi. Tentara negara Yahudi adalah yang paling berbakat dalam melakukan hal ini. Bukti kejeniusan mereka bahkan diterbitkan oleh media Turki pada akhir Januari, di mana sejak awal Oktober, lebih dari 11.000 anak-anak Palestina telah menjadi korban operasi militer mereka. Dan lagi-lagi, tidak ada satu pertempuran pun yang mampu menandingi apa yang sedang terjadi hari ini. Di Afghanistan misalnya, pertempuran selama 12 tahun menewaskan 8.000 anak-anak di bawah umur. Di Suriah, selama 11 tahun menewaskan 12.000 anak-anak. Jadi, guru mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuat seluruh dunia melupakan tragedi itu. Sedangkan si ini melakukannya hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Total pada awal Maret, jumlah korban sipil jalur Gaza dikatakan lebih dari 25.000 orang. Dan 72.000 lainnya luka-luka. Versi lain bahkan mengatakan lebih dari itu. Seperti yang dilaporkan Kementerian Kesehatan Gaza, mereka mengatakan jumlahnya ada 30.000 orang. Dengan kenyataan itu, sekarang bahkan Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negerinya harus terus menyatakan keprihatinannya untuk menghapus ingatan semua orang tentang apa yang dilakukan anak didik mereka. Ya, benua yang paling beradab saat ini lebih tertarik untuk berbicara tentang kejahatan Rusia di Ukraina. Tetapi mereka menderita rabun senja ketika berbicara tentang Israel. Seperti yang terjadi pada seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Andy Ogles, yang dengan tenang mengatakan bahwa ini adalah balasan yang setimpal untuk Palestina karena telah menyerang Israel selama 20 tahun. Meski serangan Israel di Gaza telah membawa banyak kerugian, bagaimanapun Hamas masih tetap ada dan belum dapat mereka hancurkan sepenuhnya. Mereka mungkin lebih berbakat untuk menghancurkan rumah sakit, gereja, bangunan tempat tinggal, dan kamp pengungsi. Sebaliknya, musuh mereka, Hamas, yang mereka sebut sebagai teroris dengan persenjataan minim, bahkan secara teratur berhasil menghancurkan tank dan kendaraan tempur mereka. Yahudi, yang pernah menjadi korban sida pada Perang Dunia Kedua, saat ini berbalik menjadi seorang pelaku. Dan menariknya mereka mulai hidup berdampingan dengan Ukraina. Baru-baru ini perwakilan tetap Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa negaranya sedang berupaya untuk mentransfer sistem peringatan dini serangan rudal dan UAV ke Ukraina. Rekan senegaranya dari Partai Likud yang berkuasa di Israel, yaitu Amir Weidman, juga tidak ketinggalan. Ia bahkan lebih belak-belakan. Weidman kali ini kehilangan keterangannya dan secara terbuka mulai mengancam Rusia dengan histeris. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Listen to me very carefully. We are going to finish with this. Kami akan memenangkan perang. Ini membutuhkan waktu, tapi kami akan memenangkan perang ini. Kami akan datang dan memastikan Ukraina menang. Rusia akan membayar untuk apa yang mereka lakukan. Itu adalah pernyataan terbuka Weidman, yang merupakan ketua faksi libertarian yang paling keras kepala di Partai Likud. Melihat retorika dan sikapnya, ia tampak menyerupai campuran mustahil antara dan Yahudi. Ya, kita sedang berbicara tentang aliansi yang sangat aneh dan bahkan tidak masuk akal. Namun faktanya itu terjadi di Ukraina sejak tahun 2014, di mana pada tahun 2019 kerjasama tersebut berhasil melahirkan Zelensky. Selama beberapa dekade, Ukraina dipenuhi dengan wacana nasionalis. Namun yang muncul sebagai pahlawan mereka bukanlah seorang pemuda proto-Ukraina dengan kumis dan jambul mewahnya, melainkan seorang oligarki yang keras kepala, yang juga merupakan seorang Yahudi, Igor Kolomoisky.
2010, Kolomoisky dinilai sebagai orang terkaya kedua di Ukraina dan sebagai salah satu oligarki paling berpengaruh di negara tersebut. Antara tahun 2014 dan 2016, Kolomoisky menjabat sebagai gubernur Oblast Dnipropetrovsk sebelum akhirnya karir politiknya diberhentikan oleh Presiden Petro Poroshenko pada saat itu. Namun, Yahudi tersebut tidak kehilangan akal. Ia kemudian mulai mengakuisisi kepemilikan banyak media di Ukraina. Dan puncaknya, pada tahun 2019, kekuatan media dan pendanaannya ia gunakan untuk mendukung keberhasilan kampanye Presiden Volodymyr Zelensky untuk menggulingkan Poroshenko. Aliansi yang tidak masuk akal di kepala banyak orang. Faktanya telah terjadi, dan kemungkinan besar itu semua akan terus berlanjut. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.